warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Syifa Aini. Saya berasal dari Prodi STR Keperawatan dari kelas 1A dengan NIM. Saya di sini akan memaparkan fungsi sel untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu biomedik dasar. Ini adalah gambar sel saya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian di dalam sel ini. Fungsi sel pertama yang akan saya jelaskan adalah nukleus. Nukleus adalah organel terkecil yang mengatur sekaligus mengendalikan aktivitas sel hewan. Proses ini dimulai dari metabolisme sampai pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang berbentuk DNA linear panjang membentuk kromosom. Selanjutnya adalah fungsi ribosom. Ribosom sebagai salah satu organ sel yang menyokong proses penyusunan protein yang berada di dalam sel atau kerap disebut dengan sintesis protein. Ribosom terdiri atas dua buah subunit yang berbeda. Selanjutnya, fungsi dari badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai pabrik tempat protein yang diterima dari ER, diproses lebih lanjut dan disortir untuk diangkut ke tujuan akhirnya lisosom, membran, plasma, atau sekresi. Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, glikolipid dan sigmoilin sintesis di dalam Golgi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi membran plasma. Membran plasma adalah susunan berlapis dengan pola beratur yang terdiri dari protein dan lipid. Keberadaan membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Selanjutnya adalah fungsi dari mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai alat respirasi seluler dan penghasil energi dalam ATP. Lalu selanjutnya adalah fungsi dari retikulum endoplasma di antaranya, yakni menghasilkan dan memproses protein tertentu, serta menjalankan proses pengiriman protein ke bagian sel yang membutuhkan. Retikulum endoplasma kasar juga berfungsi untuk memeriksa kualitas protein. Selanjutnya adalah fungsi dari retikulum endoplasma halus. Fungsinya yaitu menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Tidak hanya itu, retikulum endoplasma halus juga mengangkut produk retikulum endoplasma kasar ke organel seluler lainnya, terutama ke aparatus Golgi. Selanjutnya adalah fungsi sitoplasma. Fungsi sitoplasma ini sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Selanjutnya adalah flagela. Flagela merupakan bagian sel yang berfungsi sebagai penyokong gerakan dan komunikasi antar sel. Selanjutnya adalah fungsi sentrosom. Fungsi sentrosom yang paling terkenal adalah sebagai pusat pengorganisasi mikrotubulus atau MTOC yang mengorganisasikan mikrotubulus interfase dan spindle mitosis. Selanjutnya adalah fungsi biosintesis. Biosintesis ini penting dari peroksisom hewan adalah mengkatalisis reaksi pertama dalam pembentukan plasmologen yang merupakan golongan fosfolipid paling melimpah dalam myelin. Selanjutnya, fungsi dari mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, dan membentuk silia, flagella, serta sentriol. Selanjutnya adalah filamen intermediate. Filamen intermediate berfungsi sebagai elemen struktural yang membentuk sel, mempertahankan bentuk dan integritasnya. Misalnya seperti filamen keratin, filamen intermediat sel epitel yang melapisi permukaan tubuh, memberi kekuatan pada lapisan sel yang menutupi permukaan. Selanjutnya, mikrofilamen. Mikrofilamen mempunyai tekstur lebih lembut dengan diameter lebih kecil. Fungsinya sebagai penggerak sel, eksotitosis, dan endositosis. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.